warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Lihat Kebunku? Sudah hafal? Sudah. Baik, ayo kita menyanyikan bersama-sama. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan juga yang merah. Setiap hari kuliram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, setelah kita menyanyikan itu, kan itu tentang tumbuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, yang dinamakan makhluk hidup kan yang ada di dunia ini ada 3, yaitu hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, ibu akan menunjukkan gambar seperti ini. Ini adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia. Nah, manusia itu sendiri kan dikandung oleh ibunya selama 9 bulan. Nah, 9 bulan itu 36 minggu. Nah, kita pertama kali lahir akan seperti ini, seperti anak bayi ini. Kita akan belajar merangkak, berjalan, dan bermakan. Nah, kita akan nanti sekolah TK, SD, dan seterusnya. Nah, itu akan seterusnya akan berkembang terus dan akan menjadi manula seperti ini contohnya. Nah, itu juga terjadi pada laki-laki juga. Nah, manusia itu kan ada 2 golongan, yaitu perempuan dan laki-laki. Nah, perempuan dan laki-laki itu perubahannya hampir sama, cuman ada beberapa faktor yang mereka berbeda. Nah, hal itu terjadi juga pada tumbuhan. Ibu mengambil contoh seperti ini, yaitu bunga dan jagung. Nah, bunga itu sama saja kalau kita menanam bunga mawar. Nah, kita kan menanam dari bijinya atau batangnya, itu kan mulai dari kecil, habis itu kita sirami, kita beri pupuk, itu akan semakin berkembang dan semakin besar. Nah, itu terjadi juga pada pohon jagung. Nah, tidak hanya jagung saja, terjadi juga pada padi, umbi-umbian, terus kacang-kacangan dan semacamnya. Nah, jagung ini kan berawal dari biji, kemudian dia tumbuh dan menjadi jagung yang bisa dipanen dan dijual seperti yang terjadi di sekitar kita. Nah, itu juga terjadi pada hewan. Hewan juga hewan itu kan ada 2 jenis, yaitu mamalia dan yang menetas seperti ini. Nah, itu kita ambil contoh seperti ini. Ayam kan bertelur, dia melahirkan anaknya dengan cara telur. Nah, telurnya itu seperti ini. Nanti di dalam telur itu membentuk embrio. Nah, embrio itu akan menetas menjadi anak ayam yang kecil dan dia akan bertumbuh juga seperti ibunya dan akan bertelur dan itu akan berkelanjutan. Nah, itu pertumbuhan hewan, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sama halnya terjadi pada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini bisa dikatakan termasuk metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis itu ada 2 macam, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, tidak sempurna itu contohnya itu seperti metamorfosis kecoa. Nah, kalau kupu-kupu ini sempurna karena dia ada ulat, mulai dari telur, ulat, ke pompon, terus ke bambu yang hampir mengeluarkan kupu-kupu itu dan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, itu bisa kita temui di daun pisang yang kering. Kan biasanya daun pisang kan ada yang kayak melingkar itu. Nah, di dalamnya itu biasanya ada kepompong. Nah, nanti bisa menjadi kupu-kupu yang dewasa. Nah, dalam perubahan makhluk hidup itu kan ada ya terjadi kan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan itu sendiri adalah suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup itu sendiri. Nah, itu terjadi karena ada 2 ciri-ciri, yaitu karena kuantitatif dan irreversible. Nah, kuantitatif itu sendiri bisa dihitung. Contohnya seperti manusia tadi. Manusia tadi kan setiap tahunnya pasti berkembang dan itu kan kita tidak bisa mengembalikan seperti awal kan. Itu pasti kita berat badannya nambah, tingginya nambah, dan itu tidak bisa diulangi lagi dan tidak bisa kembali pada awal. Nah, irreversible itu sama seperti yang kuantitatif tadi, tidak bisa
berkembali ke bentuk awal. Nah, perkembangan sendiri itu adalah suatu proses yang tingkat kedewasaannya itu tidak bisa diukur. Contohnya saja kalau kita perkembangan otak. Nah, itu kan kita tidak bisa diukur kan. Otak manusia, setiap otak manusia itu pasti berbeda-beda kan. Kita tidak bisa mengukur walaupun kita bisa mengukur dengan menggunakan tes atau ulangan-ulangan kan, kita tidak tahu sebenarnya anak itu pinternya dalam hal apa. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada dua, yaitu perkembangan faktor internal dan eksternal. Nah, internal itu adalah faktor yang dari dalam, contohnya seperti gen, hormon. Nah, kalau yang contohnya saja manusia itu melahirkan anak. Nah, anaknya itu biasanya mengandung gen dari orang tuanya. Itu tidak jauh beda dengan yang terdahulunya. Pasti kalau salah satu orang tuanya itu ada yang tinggi, pasti anaknya juga akan meniru tinggi. Tidak mungkin kalau orang tuanya pendek anaknya akan tinggi, itu jarang terjadi. Nah, yang kedua yaitu hormon. Nah, hormon ini antara manusia, hewan, dan tumbuhan tuh berbeda-beda. Setiap manusia, hewan, dan tumbuhan tuh mempunyai hormon yang berbeda-beda. Nah, hormon yang ada di tumbuhan itu ada auksin, terus sitokinin, giberelin, etilen, dan asam abisat. Nah, hormon hewan itu ada tiroksin, samotamedin, dan Edison dan juvenil. Dan manusia itu ada 4 juga, yaitu tiroksin sama kayak binatang, terus testosteron, estrogen atau protosgen, dan pertumbuhan atau growth. Itu manusia itu hormonnya itu mempengaruhi bentuk pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia. Nah, untuk itu ibu akan melakukan sebuah praktikum untuk membuktikan bahwa ibu lupa menjelaskan tentang faktor eksternal yang terjadi pada manusia dan hewan, dan tumbuhan. Nah, faktor eksternal itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan, suhu, dan makanan yang dia makan. Contohnya saja kalau kita makan kalau manusia makan makanan yang sehat, bergizi, 5 sehat, itu pasti pertumbuhannya akan cepat dan bagus. Kalau kita makan kayak sehari-hari hanya makan nasi dan kerupuk, itu pertumbuhannya tidak bagus seperti kayak yang terjadi di sekitar kita mungkin. Nah, kalau yang lingkungan itu juga mempengaruhi. Lingkungan itu kalau kita hidup di lingkungan yang bersih itu pasti kita akan sehat. Kalau kita hidup lingkungan yang kotor, banyak sampah, itu pasti kita akan sakit-sakitan. Nah, suhu itu juga mempengaruhi. Kalau kita sudah terbiasa hidup di suhu yang seperti ini, terus kita akan pindah ke luar negeri, sementara luar negeri itu kan berbeda suhunya dengan kita. Itu akan kita butuh penyesuaian yang sangat ekstra. Nah, baik, ibu akan melakukan sebuah praktikum di bawah ini. Sebentar, ibu akan mengambil beberapa peralatannya. Sudah menyiapkan aqua kosong, atau kalau di rumah tidak ada aqua kosong, kita bisa menggunakan gelas plastik, kan itu biasanya jarang dipakai kan. Nah, kita menyiapkan 2 karena kita akan mencoba praktek kacang hijau yang ada di 2 tempat, yaitu gelap dan terang. Nah, kita bisa memberi nama, di sini terang bisa kita kasih seperti ini, dan di sini gelap. Nah, kita hanya membutuhkan beberapa kacang hijau, kapas, dan beberapa air. Nah, ini kan di dalam aqua ini ada air, ada sedikit air. Nah, kita bisa mempraktekkan seperti ini. Kita masukkan seperti biasa. Coba. Nah, itu seperti itu. Nah, karena kacang hijau itu tidak boleh terlalu lembab, jadi kita sebisanya jangan sampai airnya menggenang di atas ini. Kita mengira-ngira kalau kapasnya sudah basah seperti ini. Nah, itu kan sudah kelihatan basah kan. Nah, kita bisa menaruh kacang hijau ini di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini kan yang gelap. Nah, yang terang sama juga. Ini karena sudah ada airnya, kita taruh saja di sini ke kapasnya. Nah, setelah itu kita taruh juga kacang hijaunya. Nah, seperti ini. Nah, kacang hijau ini akan membuktikan bahwa tumbuhan itu juga butuh matahari. Dia kan juga butuh fotosintesis. Nah, fotosintesis itu kan cara tumbuhan untuk mendapatkan makanan. Nah, dalam fotosintesis itu ada
ada oksigen, ada air, ada matahari. Nah, kita akan tahu percobaan pertumbuhan dan perkembangan itu pada kacang hijau ini kan ada 2 tempat, yaitu gelap dan terang. Nah, Ibu sudah memulai percobaan ini sebelum pembelajaran. Nah, ini contohnya, ini kacang hijau yang sudah 2 hari. Ini adalah kacang hijau yang terang. Nah, yang terang itu kan daunnya lebih hijau, terus dia lebih agak tegak walaupun ini agak miring. Nah, yang ini adalah kacang hijau yang digelap. Nah, yang digelap itu lebih tidak berwarna seperti yang diterang, karena yang diterang itu cepat tumbuh. Kalau di kacang hijau yang digelap itu memang cepat tumbuh, tapi daunnya saja kayak tidak tumbuh gitu, kayak kurang nutrisi, karena di gelap itu kan kita lembab dan dia tidak bisa berfotosintesis karena dia tidak dapat sinar matahari. Nah, ini adalah contoh kacang hijau yang sudah 1 minggu. Awalnya Ibu melakukannya pada tisu, karena ini sudah mulai meninggi. Ibu pindah dengan tisunya kita copot seperti biasa itu. Nah, ini kan sudah ada akarnya. Nah, akarnya itu kita taruh di dalam tanah. Nah, tanahnya nanti dikasih sedikit air, jangan sampai airnya lebih dari tanah, nanti akan membuat kacang hijaunya itu susah untuk tumbuh lagi. Nanti kalau seumpama ini sudah lebih tinggi lagi, kita bisa pindah ke dalam pot besar atau ke pekarangan rumah yang ada di sekitarnya. Nah, setelah praktikum ini, Ibu akan memberi tugas pada kalian. Nah, ini kan kacang hijau ini kan akan bertumbuh. Nah, tumbuhnya itu kan setiap hari kan kita tidak tahu. Ada setiap praktek ini kan akan berbeda-beda. Nah, Ibu akan memberi tugas pada kalian dalam bentuk pengamatan. Nah, pengamatan itu kalian akan tulis dalam lembar seperti ini. Nanti kalian beri kotak. Nah, kalian tulis pada hari ini, tanggal ini, kacang hijaunya itu nanti batangnya berapa sentimeter, daunnya, terus apalagi yang tumbuh. Nah, itu. Nah, itu akan dikumpul setelah seminggu kalian melakukan pengamatan dan akan dikumpul di Ibu. Baik, ada yang dipertanyakan? Tidak ada. Nah, baik, karena sudah paham semua, kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.